Indonesia pernah melakukan operasi militer demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pemberontakan dan gangguan negara lain. Berikut adalah 5 sejarah operasi militer Indonesia yang melegenda, yang akan diulas History Channel. Like and subscribe agar channel ini lebih berkembang, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update historinya. 5 sejarah operasi militer Indonesia yang melegenda. Operasi Trikora merupakan salah satu operasi militer yang cukup melegenda dalam sejarah Indonesia dengan tujuan mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia, yang disebabkan dari gagalnya perundingan Indonesia dengan Belanda pada konferensi Meja Bundar. Pada saat itu Belanda sama sekali tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Justru malah mereka meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan kapal induk Karel Dorman ke Irian Barat. Salah satu langkah yang dilakukan untuk merebut Irian Barat adalah dengan membentuk komando operasi yang bernama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora atau Trikomando Rakyat yang membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap dialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Pada tanggal 15 Januari tahun 1962, dua pesawat Belanda yang terbang melintasi formasi patroli ALRI. Akhirnya, pertempuran pun pecah, dan menenggelamkan kri Macan Tutul serta menewaskan Komodor Yos Sudarso selaku komandan kapal perang tersebut. Dan sebelum akhir tahun 1969 dengan pengawasan PBB, Indonesia melaksanakan Act of Free Choice atau PEPERA. Yaitu sebuah penentuan bagi mereka untuk bebas memilih apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau mendirikan sebuah negara baru. Yang mana pada saat itu PEPERA dilakukan di 8 kabupaten, dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 2 Agustus tahun 1969, dan akhirnya, rakyat Irian secara bulat menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Operasi Dwikora atau Dwi Komando Rakyat adalah komando Presiden Soekarno yang dilakukan sebagai respons atas rencana pembentukan Federasi Malaysia. Pada 1960-an, Federasi Malaya ingin menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Sarawak, Malaya dan Sabah ke dalam wilayahnya, yang didukung oleh Inggris. Hal ini mendapat tentangan keras dari Presiden Soekarno, karena menganggap Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris, yang ingin menambah kontrolnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menganggap keinginan itu telah melanggar Perjanjian Manila. Begitu pula dengan Filipina, yang menilai bahwa Sabah secara historis dan yuridis adalah milik Sultan Hulu. Pada 1964, pasukan Indonesia mulai melakukan serangan di wilayah Semenanjung Malaya. Di dalam pelaksanaannya, pemerintah Republik Indonesia membentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Dwikora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga, yang dipimpin oleh Laksamania Udara Omar Dhani sebagai panglimanya. Kolaga sendiri terdiri dari 3 komando, yaitu 1. Komando Tempur 1 atau Kopurtu, berkedudukan di Sumatera dan terdiri dari 12 batalion TNI AD, dengan target Semenanjung Malaya di bawah pimpinan Brigjen Kemal Idris. 2. Komando Tempur 2 atau Kopurda, berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat, dan terdiri dari 13 batalion yang berasal dari unsur KKO, Polri, dan RPKAD yang dipimpin oleh Brigjen Suparjo.
3. Komando Armada Siaga, yang terdiri dari unsur TNI AL dan juga KKO yang beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Pada Agustus tahun 1964, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Langkah ini disusul pasukan terjun payung yang mendarat di Labis, Johor, pada tanggal 2 September tahun 1964. Kemudian pada tanggal 29 Oktober puluhan tentara mendarat di perbatasan Johor Malaka untuk menumpas pasukan Resimen Askar Melayu dan pasukan gerak umum kepolisian Kerajaan Malaysia. Menjelang akhir 1965, terjadi gerakan 30 September atau G30S, yang membuat kekacauan di Indonesia dan hal ini menyebabkan konfrontasi dengan Malaysia mereda. Setelah itu, pada 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik antara kedua negara. Dan pada Juni tahun 1966, dan kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian pada tanggal 11 Agustus. Operasi Seroja adalah invasi Indonesia atas Timor Timur yang terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Operasi ini dilancarkan sebagai respons atas tindakan Partai Fretilin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November tahun 1975. Operasi Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia, dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata, mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pertempuran ini diperkirakan menewaskan sekitar 100.000 sampai 180.000 korban jiwa yang terdiri dari tentara dan warga sipil. Sejak abad ke-16, wilayah yang kita sebut Timor Leste saat ini, pernah menjadi daerah koloni Portugis yang disebut dengan Timor Portugis, sedangkan bagian barat Pulau Timor dikuasai oleh Belanda dan disebut sebagai Timor Barat atau Timor Belanda. Ketika Indonesia dan Timor Barat merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, Timor Timur tetap menjadi koloni Portugis. Keadaan semakin tidak menentu saat tiga dari partai yang terbentuk, yakni Partai Apodeti, Partai Fretilin, dan Uni Demokrat Timur atau UDT saling berselisih karena perbedaan prinsip terkait masa depan Timor Timur. Ketiga partai tersebut memiliki misi yang berbeda, di mana Fretilin sangat pro kemerdekaan, Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia, sedangkan UDT lebih moderat. Situasi semakin memanas dengan adanya isu bahwa sayap radikal Fretilin akan mengubah Timor Timur menjadi negara komunis. Menanggapi kudeta oleh UDT pada tanggal 11 Agustus tahun 1975, Fretilin segera membentuk sayap bersenjata yang disebut Valintil. Dan Fretilin pun akhirnya muncul sebagai pemenang setelah 3 minggu terlibat perang saudara dengan UDT. Menurut laporan resmi dari PBB, selama terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Timur antara September hingga November tahun 75, Fretilin telah melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil, yang mana sebagian besar korbannya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Fretilin juga meresmikan kabinet yang beranggotakan 18 orang sekaligus menempatkan pendirinya, Xavier do Amaral sebagai presiden dan Nicolau dos Reis Lobato sebagai wakil presiden dan perdana menteri. Deklarasi Fretilin tidak mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Timor Timur maupun dunia internasional. Melihat situasi yang tidak kondusif ini, Kepala Operasi Khusus atau OPSUS, dan penasehat dekat Presiden Soeharto, Mayor Jenderal Ali Murtopo, dan Brigadir Jenderal Beni Murdani, mengarahkan operasi militer untuk menganeksasi Timor Timur. Karena hal itu, pemerintah Republik Indonesia akhirnya melaksanakan operasi Seroja pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Serangan pertama dimulai dengan penembakan artileri dari kapal perang terhadap pertahanan Fretilin di sebelah timur dan barat kota Dili. Setelah itu, dilanjutkan dengan penerjunan pasukan terjun payung di pesisiri distrik Farol pada dini hari.
Malam hari tanggal 7 Desember tahun 1975, kota Dili sudah berhasil dikuasai militer Indonesia dan Fretilin telah dipukul mundur ke arah perbukitan dan gunung dengan membawa puluhan ribu rakyat untuk melakukan perang gerilya. Pada April tahun 1976, pasukan Indonesia yang ada di Timor Timur telah mencapai 35.000 personil. Kendati demikian, pasukan tersebut kurang mengalami kemajuan karena mendapat perlawanan keras dari tentara Valintil yang terlatih. Oleh karena itu, Indonesia mendatangkan bantuan dari berbagai negara, yaitu kapal selam dari Jerman, dan pesawat perang dari Amerika Serikat. Berbekal tambahan pasukan dan peralatan canggih tersebut, sepanjang tahun 1977, tentara Indonesia melakukan operasi besar-besaran untuk menghancurkan sisa-sisa Fretilin. Operasi dilakukan dengan sangat intensif selama beberapa bulan tanpa memberikan kesempatan tidur bagi musuh. Dampak dari operasi Seroja ini banyak korban jiwa yang terdiri atas prajurit Indonesia, prajurit Timor Timur, dan warga sipil. Dan akhirnya Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia selama 23 tahun. Prajurit komando, perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas! Operasi Woila adalah salah satu kisah sukses pasukan khusus Korps Baret Merah dalam membebaskan sandera dan melumpuhkan para pembajak pesawat. Pesawat yang dibajak adalah pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woila, yang dibajak oleh kelompok teroris yang menyebut diri mereka sebagai Komando Jihad pada tanggal 28 Maret tahun 1981. Mereka membajak pesawat dengan nomor penerbangan GA-206, dengan rute Jakarta, Palembang, Medan, yang dipaksa menuju Bandara Don Muang, Thailand. Yang mana operasi khusus ini mendapat perhatian internasional karena dilakukan di luar wilayah Indonesia. Nama Woila sendiri diambil dari nama sungai di Aceh Barat yang mengalir dari Gunung Puet Sagu di Kabupaten Pidi dan bermuara di Samudra Hindia. Operasi yang hanya memakan waktu 3 menit itu dilakukan tim anti-teror Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda, yang sekarang dikenal dengan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Pada saat itu pada tanggal 28 Maret tahun 1981, ketika pesawat berada 25 mil sebelum Pekanbaru. Para pembajak yang naik dari Palembang meminta agar pesawat diubah arahnya menuju Penang, Malaysia. Di Penang, pesawat mengisi bahan bakar dan kemudian melanjutkan penerbangan ke Bangkok, Thailand. Adapun tuntutan pembajak adalah menuntut agar pemerintah RI membebaskan para tahanan yang terlibat penyerangan Kosekta 8606, Pasir Kaliki Bandung, dan juga tahanan teror Warman yang terjadi di Raja Polah tanggal 22 Agustus 1980, dan juga tahanan yang terlibat Komando Jihad tahun 1977 sampai 1978, dan sekaligus meminta uang tebusan sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Adapun operasi pembebasan ini berlokasi di Bandar Udara Don Muang, Bangkok, Thailand, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 1981, pukul 2.40 dini hari.
Pembebasan dilakukan oleh tim anti-teror Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Pasukan inilah yang menjadi cikal bakal Satuan Detasemen 81 Anti-Teror, lalu menjadi Satuan 81 Bultor Penanggulangan Teror. Senjata yang digunakan Kopassus dalam operasi Wawila adalah MP5. Dan selaku ketua tim dalam pembebasan sandera adalah Letnan Kolonel Sintong Panjaitan. Dalam operasi ini, memakan korban meninggal dunia sebanyak 6 orang, yaitu Letnan Capa Ahmad Kirang, Kapten Pilot Herman Rante, dan 4 orang pembajak. Adapun tokoh penting dalam operasi pembebasan ini adalah Jenderal Yoga Sugomo sebagai Kepala Bakin. Letnan Jenderal TNI LB Murdani yang menjabat sebagai Asisten Intelijen Departemen Hankam. Letnan Kolonel TNI Sintong Panjaitan sebagai Ketua Tim Pembebasan Sandera. Operasi pembebasan sandera Mapenduma adalah operasi militer dengan tujuan membebaskan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95. Para peneliti disandera kelompok Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam peristiwa sandera Mapenduma. Pelaksana operasi ini sebagian besar dilakukan oleh anggota Kopassus. Operasi ini dimulai tanggal 8 Januari 1996, dan operasi ini dipimpin oleh Komandan Kopassus, Prabowo Subianto. Pada Senin 8 Januari 1996, sebanyak 26 orang yang berasal dari 10 tim ekspedisi Lawrence 1995, 3 orang periset WWF dan UNESCO, serta 13 penduduk desa, yang sedang mengumpulkan data di Mapenduma, Papua, mengalami nasib kurang beruntung. Mereka diculik oleh ratusan anggota OPM pimpinan Daniel Yudas Kogoya dari Basecamp Tim Ekspedisi. Komandan Jenderal Kopassus Brigjen Prabowo Subianto yang ditunjuk menjadi Komandan Satgas Pembebasan Sandera mengerahkan grup 5 anti-teror dari Kopassus, dan ada juga dari pasukan dari Kostrad Batalion 330, 328, dan 327, Jawa Barat Batalion 514 Brawijaya, Batalion 742 Trikora, dan TNI AU. Pada saat itu Komandan Satgas Prabowo Subianto mempersilahkan tim dari International Committee of the Red Cross ICRC atau Palang Merah Internasional untuk melakukan perundingan. Hal itu dilakukan karena permintaan dari dunia internasional. Namun sayangnya, perundingan pembebasan sandera tidak berjalan dengan baik, hingga akhirnya para sandera dan tim ICRC pun sadar bahwa perundingan yang rumit dan panjang ini harus melalui jalan buntu. Melihat rumitnya situasi tersebut, kala itu Brigjen Prabowo langsung menggerakkan pasukan yang sudah dipersiapkan untuk maju. Selama proses berlangsung, pasukan yang sudah dipersiapkan pun mengalami kesulitan untuk melacak jejak para sandera, dikarenakan mereka berada di tengah hutan belantara Papua yang sangat lebat dan luas. Hasilnya, kelompok OPM yang terdeteksi keberadaannya terus bergerak masuk ke dalam hutan. Ketika itulah, saat dalam keadaan panik, OPM membunuh 2 anggota tim Lawrence yakni Nafi dan Mateis. Keduanya dibantai dengan kampak. Yang mengerikannya lagi adalah, ternyata pihak OPM sendiri awalnya berniat membunuh seluruh sandera yang berasal dari Indonesia dan hanya menyandera warga negara asing. Namun, akhirnya sisa sandera bisa berlari menyelamatkan diri sembari berteriak histeris. Para sandera yang berlari menyelamatkan diri itu bertemu dengan pasukan Batalion 330 Kostrad yang telah mencoba mencari mereka selama berhari-hari. Hal itu dikarenakan ditemukannya permen dan pembalut yang tercecer di hutan. Pasukan pimpinan Kapten Agus Rohim berkeyakinan bahwa mereka sudah tidak jauh lagi dari sandera. Akhirnya, ketegangan para sandera itu pun berubah menjadi rasa lega lantaran mereka sudah bertemu dan diselamatkan oleh pasukan tersebut. Saat itu, Kapten Agus memerintahkan pasukannya membuat parameter dan melindungi para sandera yang selamat.
Pasukan Batalion 330 berkali-kali menembakkan senjata untuk mencegah OPM mendekat. Akhirnya, seluruh sandera pun dievakuasi dengan helikopter. Setelah 130 hari disandera, para peneliti bisa bebas sepenuhnya pada tanggal 16 Mei 1996, mereka bisa pulang ke rumah dengan selamat. Pasukan TNI pun mendapat pujian dari dunia internasional atas prestasi mereka. Itulah sederet kisah operasi militer Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan informasi dan menjadi edukasi bagi kita semua, sebagaimana tujuan dari bagi rekan-rekan yang ingin suatu kisah atau sejarah agar diulas di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini.